Kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih pagi yang indah ini kami boleh diberikan kesehatan, kekuatan untuk dapat sekolah minggu kembali ya Tuhan. Tiba saatnya kami mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berikan kami hati yang sukacita dan telinga yang mendengar, supaya kami boleh menaikkan pujian dan bersukacita bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik sudah pada mandi belum? Kamu sudah mandi? Sudah. Yang di rumah sudah mandi? Sudah ya. Udah sarapan juga ya tentunya. Udah keisi tenaganya. Kalau udah kuat, kita mau mengepak-ngepakkan tangan kita mau memuji Tuhan. Kita sudah muter-muter tadi ya. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap? Yuk kita mau nyanyi Ku Datang di Kebaktian. Nyanyi dengan sungguh-sungguh ya. Boleh sambil lipat tangannya. Di bawah kakimu ya Tuhan.
berkenan bagi Tuhan. Tiba saatnya kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan buka hati kami, Tuhan buka telinga kami supaya setiap firman yang disampaikan oleh guru-guru kami boleh tertanam di hati kami dan kami boleh dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berbahagia karena bisa ketemu lagi sama adik-adik. Ya, adik-adik sehat semua ya. Dan Tante percaya pagi hari ini semuanya sudah pada mandi, semuanya sudah cantik-cantik ya. Ya, pagi hari ini adik-adik Tante mau cerita tentang seekor binatang yang kecil sekali. Ya. Adik-adik pasti pernah lihat, terus adik-adik juga pasti pernah pegang. Nah, kita mau belajar dari binatang yang kecil ini saat pagi hari ini yang namanya semut. Nah, adik-adik tahu ya binatang semut? Binatang semut itu badannya kecil. Ya, semut badannya kecil dan dia adalah binatang yang imut-imut. Kalau adik-adik injek atau adik-adik pencet itu semut atau dicubit, pasti dia mati. Adik-adik, walaupun badannya kecil, tapi tahu nggak, semut itu adalah binatang yang sangat rajin. Semut juga binatang yang suka bekerja keras. Nggak pernah tuh kita lihat semut lagi duduk-duduk sambil melamun, ya nggak? Ya, kita juga nggak pernah lihat semut itu lagi tidur-tiduran sambil bermalas-malasan, nggak pernah kan? Ya, nah coba adik-adik perhatikan di meja makan nih ada semut yang naik. Ya, perhatikan meja makannya adik-adik. Kalau ada semut naik ke meja makan, semut itu pasti akan terus berjalan. Ya, dia akan terus berjalan mencari makanannya. Nah, kalau dia menemukan sebutir gula, pasti dia akan menggotong makanannya itu. Dia akan menggotong gula itu sampai ke sarangnya, ya. Dia bawa itu sebutir gula untuk sampai ke sarangnya. Tapi semut itu ngerasa capek nggak ya? Iya, semut juga tentu merasa capek, apalagi kalau sarangnya jauh. Tapi walaupun sarangnya jauh, semut nggak males kok adik-adik. Semut nggak males. Dia tetap akan bawa makanannya sampai ke sarangnya walaupun jauh. Ya, dia nggak malas. Nah, apalagi kalau dia menemukan makanannya itu besar. Dia menemukan makanan yang besar. Kalau semut menemukan makanannya yang berat dan besar, dia nggak akan berkata seperti ini. Wah, besar sekali makanannya. Nggak, berat. Aku nggak mau bawa makanan ini. Aku males ngangkatnya. Lebih baik aku cari yang lain saja yang lebih kecil. Enggak adik-adik, semut nggak akan berkata seperti itu. Ya, dia malah akan pergi mencari teman-temannya untuk membantu dia membawa makanannya yang
yang besar itu, ya. Contohnya dia tadi sepotong roti. Kalau dia menemukan sepotong roti kan berat. Roti itu kan walaupun sepotong lebih besar dari badannya semut. Dia akan cari dan panggil teman-temannya. Hei teman-teman, sini. Bantu aku yuk. Ngangkat sepotong roti yang di sebelah sana. Teman-temannya dengar. Terus teman-temannya, oke, kita pasti bantu. Yuk, kita ke sana. Nah, maka semut dan teman-temannya pergi ke tempat sebuah roti itu, sepotong roti itu berada. Dia bawa barang-barang, dia gotong barang-barang roti itu sampai ke sarangnya. Nah, adik-adik, luar biasa ya semangatnya si semut. Betul nggak? Buktinya dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Ya, dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia juga tidak mencari makanan hanya untuk dimakan sendiri, tapi dia mencari makanannya untuk semut-semut yang lain atau untuk sebangsanya, untuk kawan-kawan sebangsanya di dalam sarangnya. Nah, adik-adik, kita juga mau belajar rajin seperti semut, ya. Kita mau belajar rajin seperti semut, ya. Kalau adik-adik dibangunkan mama papanya di pagi hari, ya, adik-adik jangan berkata, misalkan, sebentar ma, 5 menit lagi. Ntar kalau dipanggil lagi nama ayah, ayo dek bangun dek, sudah siang. Tunggu dulu ma, masih ngantuk. Pokoknya kalau dibangunkan sama mama papanya di pagi hari, adik-adik harus belajar langsung bangun dengan segera. Jangan tunggu-tunggu, jangan nanti-nanti, ya. Harus lakukan dengan segera. Adik-adik juga bisa belajar dari semut yang rajin itu. Bisa bantu mamahnya menyiapkan sendok garpu, ya, buat makan bersama. Bisa apa lagi? Bisa juga membantu membuang sampah ke keranjang sampah supaya rumahnya tidak kotor oleh sampah, ya. Terus adik-adik juga bisa bantu yang lain-lain sama mama papanya kalau lagi dimintai tolong. Dan jangan lupa, kalau adik-adik habis bermain, jangan malas untuk merapikan mainannya ke tempat semula supaya rumahnya bisa tetap terlihat rapi. Ya, adik-adik kita mau belajar rajin seperti semut. Mulai sekarang, kalau ayah ibunya atau mama papanya minta tolong, latihlah diri adik-adik, lakukan dengan sukacita apapun, ya. Waktu mama papa minta tolong atau siapapun meminta tolong pada kita harus lakukan dengan sukacita seperti si semut tadi, ya. Melakukan segala sesuatu pekerjaannya dengan sukacita, ya. Terus yang kedua, harus lakukan dengan segera. Kita harus latih diri kita saat kita dimintai tolong. Harus latih diri kita lakukan dengan segera. Jangan tunggu-tunggu, jangan nanti-nanti, jangan entar-entar, ya. Sebab Tuhan senang dengan anak-anak yang rajin. Nah, adik-adik juga harus belajar seperti semut yang suka menolong, ya. Semut suka menolong tadi, dia bisa bekerja bersama-sama dengan temannya mengangkat sebuah makanan yang besar. Nah, adik-adik juga bisa jadi anak yang suka menolong, jadi anak yang bisa bekerja sama dengan keluarga kita, dengan mama, dengan papa, dengan kakak, dengan adik, maupun dengan
dengan teman-teman ya. Jadi adik-adik jangan mau kalah sama semut ya. Yuk, nanti adik-adik bisa baca di ayatnya yang di Amsal 6, Amsal pasal 6 ayatnya yang ke-6 ya. Nanti adik-adik bisa menerapkan hidup adik-adik seperti semut yang rajin. Mulai sekarang kita mau katakan, aku tidak mau malas lagi. Aku gak mau kalah dari semut. Aku mau rajin, lebih rajin dari semut ya. Oke, demikian firman Tuhan hari ini. Kita belajar dari seekor binatang yang kecil, yaitu binatang semut, binatang yang sangat rajin dibandingkan dengan binatang-binatang yang lain. Ya, yuk mari kita berdoa adik-adik. Tentunya adik-adik siapa di sini yang mau rajin? Ya, mau, kalau kemarin ada adik-adik yang malas, mulai hari ini adik-adik mau rajin. Ya, atau adik-adik ada yang sudah rajin tapi mau lebih rajin lagi, ayo kita mau berdoa. Kita minta sama Tuhan supaya aku lebih rajin lagi ya. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pagi hari ini. Tuhan mengajar kami untuk menjadi anak-anak yang rajin. Kami belajar dari firman Tuhan siang hari ini, belajar dari seekor semut yang rajin. Tuhan, kami juga mau jadi anak yang rajin. Bahkan kami mau lebih rajin daripada semut. Kami tidak mau kalah dari semut. Kiranya Tuhan tolong kami, beri kami kemampuan, beri kami ingatan supaya kami menjadi anak-anak yang rajin, anak-anak yang suka menolong, dan anak-anak yang bisa bekerja sama dengan siapapun juga. Taruh firman-Mu dalam hati kami untuk kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati anak-anak-Mu di rumah, sekalipun mereka belum bisa ke gereja, tapi berkat Tuhan senantiasa melimpah buat mereka. Tuhan memberi kekuatan, kesehatan. Tuhan juga tetap memberikan sukacita di dalam hati anak-anak, sehingga mereka boleh senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam hari-hari mereka. Berkati juga kedua orang tua anak-anak-Mu Tuhan di rumah mereka, sehingga mereka boleh terus menyalurkan kasih Tuhan dan mereka terus diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.